Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 dengan saya sendiri Muhammad Adega Nugraha Stanbuk F221 1998 dan teman saya Anissa Dewasari F221 1912 di Panitia Indonesia F221 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai bangunan bernama Arrow di Shinagawa, Tokyo, Jepang. Bangunan pada gambar merupakan bangunan rumah dengan 2 lantai yang dibangun di kawasan Shinagawa, Tokyo, Jepang dan diberi nama Arrow. Bangunan ini adalah salah satu karya Shitoshi Kurosaki dari Apollo Architect and Associates yang bernuansa putih yang menjadikan ruang tampak lebih luas serta dapat mengontrol perilaku sang pengguna menjadi lebih tenang dan nyaman, atau bisa dibilang sebagai behavior modifier. Bangunan ini memiliki fungsi sebagai rumah tinggal serta sebagai tempat melakukan pekerjaan sang pemilik rumah, yaitu menjadikan rumah tersebut sebagai tempat studio foto. Nah, dari sumber yang saya dapatkan, pada lantai pertama yang lebih bersifat seperti semi publik, terdapat sebuah studio dan beberapa buah kamar. Sementara di lantai kedua, juga masih bersifat semi publik berisi ruang keluarga, sebuah kamar, dan sebuah dapur. Selanjutnya, dari segi sirkulasi, terdapat sebuah tangga ramping yang mengarahkan sang pemilik rumah ke mezanin. Nah, mezanin itu sendiri adalah ruang tambahan yang letaknya berada di antara lantai dan plafon. Mezanin tersebut dapat berfungsi sebagai kamar tidur. Selain itu juga terdapat akses berupa tangga yang dapat diakses dari halaman depan. Serta juga terdapat tangga pada bagian dalam rumah yang memberikan akses kepada pemilik rumah dari lantai pertama menuju lantai kedua. Dari fungsi-fungsi yang telah dijelaskan, menurut saya dapat dikaitkan dengan beberapa fungsionalitas arsitektur yang dipaparkan oleh Geoffrey Broadbent, yaitu Container of Activities and Capital Investment. Dari segi Container of Activities, yaitu bangunan dijadikan sebagai tempat atau wadah untuk melakukan suatu kegiatan. Nah, bangunan ini difungsikan sebagai rumah tinggal, berarti bangunan ini juga dijadikan sebagai tempat untuk melakukan kegiatan rumah tangga seperti memasak, mencuci, dan lain-lain. Selain itu, bangunan ini juga difungsikan sebagai tempat atau wadah untuk menyalurkan hobi dan juga pekerjaan sang pemilik rumah, yaitu dijadikan sebagai studio fotografi. Dari segi capital investment, yaitu bangunan dapat memberi nilai lebih pada tapak. Nah, bangunan ini juga dijadikan sebagai studio foto dan juga tempat bekerja, yang berarti akan ada banyak orang yang datang ke rumah tersebut untuk melakukan sesi foto, dan sang fotografer yaitu sang pemilik rumah itu sendiri yang tentunya akan mendatangkan pundi-pundi uang bagi sang pemilik rumah. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Dikembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rodatul Jana, Stanbuk F221 1923. Kali ini saya akan membahas tentang Blanco Cafe and Books yang berada di daerah Yogyakarta. Blanco Cafe and Books ini sendiri merupakan bangunan berlantai 2 yang memiliki 2 fungsi yang berbeda, yaitu sebagai kafe dan juga sebagai tempat membaca atau perpustakaan mini. Ketika kita masuk ke dalam bangunan tersebut, di samping barista itu kita menemukan sebuah rak besar berisi berbagai macam buku
ada novel fiksi hingga buku-buku luar negeri berbahasa Inggris, bahasa Belanda, dan juga bahasa Prancis. Kemudian di dekat sudut baca ini juga mereka menyediakan sebuah meja yang cukup luas dengan deretan bangku yang layaknya seperti di perpustakaan. Jika ditinjau dari segi sirkulasi horizontalnya, bangunan tersebut memiliki sebuah selasar sebagai ruang yang memungkinkan untuk pengunjung itu tidak menumpuk dalam satu ruangan. Penataan kursi juga begitu memperhatikan sirkulasi pengunjung, sehingga ketika kita masuk ke dalam bangunan tersebut kita merasa nyaman dan kita merasa nyaman ketika kita membaca. Kemudian jika ditinjau dari sirkulasi vertikal, bangunan ini juga terdiri dari 2 lantai, yang lantai atasnya itu merupakan kafe dan lantai bawahnya itu merupakan ruang baca, yang kedua ruangan tersebut dihubungkan oleh sebuah tangga L yang paling memungkinkan untuk ditempatkan di sudut ruangan. Kemudian bangunan ini juga membagi ruangannya dengan begitu baik, mulai dari penempatan ruang yang diatur sesuai dengan fungsi ruangnya, yaitu ruang publik yang ditempatkan pada bagian depan bangunan, ruang semi privat yang ditempatkan sedikit lebih jauh dari sumber kebisingan, yaitu jalan raya sendiri. Kemudian penempatan ruang servis seperti dapur, musola, dan toilet juga ditempatkan sesuai dengan fungsi dan kegunaannya. Dapur diletakkan pada bagian belakang, sementara musola itu diletakkan pada bangunan yang di lantai 2-nya untuk menghindari kebisingan. Kemudian toilet sendiri ditempatkan pada sudut ruangan, dibuat sedikit tertutup namun dapat sangat cepat diakses oleh pengunjung yang berada di lantai 1 ataupun berada di lantai 2. Terima kasih, demikian penyampaian dari saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indri Gracia Waluko, Stambuk F221-19052. Dan saat ini saya akan menjelaskan tentang sebuah bangunan yang memiliki 2 fungsi berbeda, yaitu Fortis Mart & Coffee. Nah, Fortis Mart & Coffee adalah sebuah bangunan yang terletak di Kota Tentena, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah. Nah, Fortis Mart & Coffee memiliki 2 lantai berbeda, yaitu pada lantai pertama digunakan atau difungsikan sebagai sebuah minimarket di mana pengunjung dapat datang dan kemudian membeli keperluan harian mereka. Kemudian pada lantai yang kedua itu difungsikan atau digunakan sebagai sebuah kafe di mana pengunjung dapat datang dan kemudian menikmati menu-menu yang ada di dalam kafe dan juga menikmati pemandangan alam sekitar. Nah, di dalam arsitektur, selain sebagai fungsi umum tadi atau fungsi besar dari bangunan ini yaitu sebagai minimarket dan juga kafe, dalam arsitektur terdapat fungsi yaitu container of activity. Nah, seperti yang saya katakan tadi, fungsi ini adalah di mana bangunan dapat menjadi wadah di mana dapat orang-orang yang ada di dalamnya dapat memanfaatkannya sebagai wadah aktivitas. Nah, seperti yang saya katakan tadi, yaitu bangunan ini dapat mewadahi yang pertama sebagai minimarket di mana karyawan ataupun pemilik dan juga pengunjung dapat melakukan kegiatan dalam hal jual beli, yaitu barang-barang keperluan harian. Kemudian pada lantai yang kedua ini difungsikan bangunan ini dapat mewadahi kegiatan untuk kafe di mana baik itu pemilik, karyawan maupun pengunjung dapat bekerja dan juga menikmati makanan dan juga pemandangan yang ada di sekitar bangunan ini. Kemudian fungsi yang berikutnya yaitu aesthetic function. Nah, di mana bangunan ini memiliki gaya modern yang cocok untuk Kota Tentena yang merupakan salah satu kota yang masih berkembang. Sehingga dengan adanya satu gaya modern, bangunan ini memiliki ciri khas sendiri, baik juga dalam keindahan interior maupun ketika kita mengunjungi bangunan ini, baik itu minimarket, apalagi kalau kita naik ke lantai atasnya di bagian kafe, ketika kita melihat dari bagian balkon, kita dapat melihat view yang indah dari Sungai Poso yang berada tepat di depan bangunan ini. Kemudian fungsi yang berikutnya yaitu behavior modifier, di mana bangunan ini membentuk atau memberikan pola perilaku pada pengunjung yang datang. Nah, ini dapat dilihat dari adanya sirkulasi pada bangunan. Nah, pada bangunan ini ketika pengunjung akan mengunjungi minimarket, mereka dapat langsung masuk pada
pintu utama. Tetapi jika pengunjung ingin datang ke kafe, terdapat satu sirkulasi berbeda, yaitu dari bagian depan bangunan terdapat sebuah tangga di sebelah kanan bangunan yang langsung menuju ke kafe, sehingga jika pengunjung ingin datang ke kafe, mereka tidak harus dulu masuk ke lantai pertama di minimarket kemudian naik ke kafe. Tidak seperti itu, tetapi mereka dapat langsung berkunjung ke kafe melalui tangga yang tersedia di sebelah kanan bangunan, sehingga ini memudahkan bagi pengunjung untuk mengunjungi minimarket maupun kafe yang berada di lantai atas. Ya, jadi demikian penjelasan saya tentang Fortis Mart & Coffee. Terima kasih banyak. Perkenalkan, nama saya Ivana Harunisa, stambuk F2211904. Jadi saya akan menjelaskan tentang Junchen Cafe. Jadi Junchen Cafe ini dia punya dua fungsi, dimana fungsi utamanya tentu saja sebagai kafe untuk lantai dasar, dan fungsi keduanya itu untuk hal atau di lantai duanya itu bersifat multifungsi atau fleksibel. Selain desain bangunan dan dekorasi interior yang instagramable, lokasi dari kafe ini sangat strategis, terletak di Jalan Uskup Agung nomor 2 Matras Hulu, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan, Sumatera Utara. Yang membuat kafe ini ramai dikunjungi setiap harinya karena tempatnya yang strategis tadi. Junchen Cafe merupakan kafe yang sangat direkomendasikan saat kita berkunjung di daerah tersebut. Sekedar informasi, Junchen Cafe ini punya banyak cabang, hampir di seluruh kota besar di Indonesia ada dia. Dan yang saya ambil ini yang berada di Kota Medan, Sumatera Utara. Jadi lanjut, pengunjung datang dengan berbagai tujuan. Ada yang datang untuk suatu pertemuan, untuk jalan-jalan, ataupun datang hanya sekedar untuk mampir untuk melepas penat. Sedangkan di lantai 2 tersedia outdoor seating yang sering di-booking untuk acara-acara spesial seperti untuk meeting atau event-event kecil ataupun acara-acara pertemuan makan malam dan lain-lain. Di lantai 2 ini bersifat multifungsi, di mana pengunjung yang datang dapat menikmati private outdoor seating. Pengunjung dimanjakan dengan view cantik dari lantai 2 yang menghadap langsung ke jalan kota besar Medan. Adapun akses dari lantai 1 dan lantai 2 itu terbatas. Saat lantai 2 telah di-booking, maka akses tangga menuju lantai 2 ini akan ditutup untuk umum. Jadi hanya pengunjung yang telah melakukan reservasi atau mendapatkan undangan yang dapat mengakses tangga tersebut. Untuk melakukan reservasi pun harus membooking 2-3 jam sebelumnya. Jadi supaya pihak atau staf dari kafe itu bisa mengosongkannya terlebih dahulu. Namun jika tidak ada reservasi, lantai 1 dan lantai 2 dari Junchen Cafe tersebut dapat digunakan untuk umum. Untuk sirkulasi kendaraan keluar masuk dari kafe tersebut juga teratur. Junchen Cafe menyediakan space parkir yang cukup luas dan jalur keluar masuk kendaraannya juga terpisah. Jadi terlihat lebih teratur dan rapi. Sekian yang dapat saya jelaskan tentang Junchen Cafe. Lebih kurangnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan menjelaskan salah satu bangunan berlantai 2 yang memiliki fungsi yang berbeda. Bangunan yang akan saya jelaskan adalah Warung Nako. Warung dengan 2 lantai yang dibangun di Kota Bogor, yang diberi nama Warung Nasi dan Kopi atau biasa disebut dengan Warung Nako. Bangunan ini adalah salah satu karya Robert Wanasida yang memiliki nuansa pada era lobi atau warung nasi lebih terang dengan dominan warna putih. Sementara warung kopi lebih gelap dengan beberapa material yang kuat seperti terakota dan besi hitam. Dua bangunan ini layaknya rumah kaca besar yang didominasi pemakaian kaca louver atau yang biasa dikenal dengan kaca Nako. Berkonsep urban design, arsitektur yang ditonjolkan dari Warung Nako ini adalah tropis dengan ribuan kaca Nako sebagai ornamen utamanya. Kanma Group tidak ragu menggabungkan 3 hal sekaligus pada Warung Nako dan Kopi Nako, yaitu arsitektur, interior, food and beverages. Selanjutnya, dari sumber yang saya dapatkan, pembagian zoning interior disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing area. Main entrance pada bangunan tengah menjadi lobi utama yang memiliki akses melalui 2 tangga.
tangga inilah yang sengaja dibuat menjadi point of entrance bangunan. Menuju ke lantai 2, terdapat 2 bangunan yaitu VIP pada bangunan sayap kiri dan smoking area pada sayap kanan. Selanjutnya dari fungsi-fungsi yang saya jelaskan sebelumnya, menurut saya dapat dikaitkan dengan beberapa fungsionalitas arsitektur yang telah dipaparkan oleh Geoffrey Broadbent, yaitu aesthetic function dan capital investment. Dari segi aesthetic function, yaitu bangunan ini memiliki nilai visual yang indah sesuai dengan imajinasi arsiteknya. Nah, dari bangunan ini memiliki ribuan louver atau biasa dikenal dengan jendela Nako. Inilah yang menjadi ide dari nama tempat ini. Nako inilah yang menjadi ornamen utama dari konsep yang sustainable. Dari segi capital investment, yaitu bangunan dapat memberi nilai lebih pada tapak. Nah, bangunan ini cukup menyuguhkan interior yang instagramable. Hal ini menjadi salah satu senjata ampuh untuk menarik peminat kopi dan makanan. Untuk lebih menikmati tempat yang satu ini, hal ini yang berarti akan banyak orang yang datang ke tempat tersebut untuk melakukan sesi foto dan menikmati makanan atau kopi. Dan sang pemilik warung Nako tentunya akan mendapatkan pundi-pundi uang. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.